Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kitab Nailul Kamil fi syarhi matnil awamil. Ini tentang syarah matan awamil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa fi. Nah, huruf jar selanjutnya yang keempat yaitu dan fi. Qala al-muallifu hafizahullah. Berkatalah oleh muallif, ini muallif Syaimat menjelaskan tentang makna-makna fi. Laha samaniyatu ma'anen. Sabit baginya fi itu ada 8 makna. Ada 8 arti fi yang disebutkan di sini. Al-ula ad-darfiyatul hakikiyah. Bermula yang pertama itu darfiyah hakikat. Darfiyah hakikiyah. Arti darfiyah itu tempat. Tempat yang sebenarnya. Memang arti dasar fi itu ya darfiyah. Ya, arti dasarnya darfiyah. Bermula yang pertama dari 8 itu darfiyatul hakikiyah, darfiyah semacam tempat yang sebenarnya bagi sesuatu. Contohnya nahu al-ma'u fil qaudi, bermula air itu sabit dalam gelas. Jadi gelas ini benar-benar darfiyah, benar-benar menjadi tempat untuk air. Ini namanya darfiyah hakikat. Al-ma'u fil qaudi, bermula air itu sabit dalam gelas. I'rabnya al-ma'u mubtada marfu' dengan ibtida tanda rafa' dhammah. Fi amel lafzi simai huruf jar, tugasnya mengjar isim. Qaudi isim majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf jadi khabar. Sebenarnya yang jadi khabar mahdhufnya itu. Fil qaudi jal majrur muta'allaq kepada khabar yang dibuang. Nah gitu. Asalnya al-ma'u sabitun fil qaudi, bermula air itu sabit dalam gelas. Wasaniyatu ad-darfiyatul majaziyah, bermula yang kedua itu darfiyatul majaziyah, darfiyah majaziyah, majaziyah. Jadi bukan sebenarnya di dalam, tapi majaz. Di contoh kita bisa memahaminya. Nah, karena begini, tanda darfiyah majaziyah salah satunya karena di depan fi nanti bukan tempat. Contohnya misalkan nahu qauli ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh, benar-benar sungguh adalah bagi kamu pada diri Rasulullah. Pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik. Pada diri Rasul itu ada teladan. Maksud pada diri apakah dalam diri Rasul? Bukan dalam diri Rasul. Semua yang ada pada Rasul. bukan dalam diri beliau, tapi ya tingkah laku beliau, perkataan, semua ajaran yang Nabi bawa itu menjadi teladan. Semua perilaku Nabi menjadi teladan. Nah, makanya ini fi bukan darfiyah hakikiyah, tapi darfiyah majaz. Bukan dalam diri, dalam perut, dalam dada Rasul, bukan maksudnya. Artinya pada diri Rasulullah, pada sosok beliau. I'rabnya lam jawab kasam muqaddar ini. Qad huruf tahqiq. Biasanya begini, kalau lam begini, kalau masuk pada mubtada atau pada khabar kita sebut lam ibtida. Kalau masuk kepada fi'il nanti namanya lam kasam. Ada kasam di belakang, baik kasamnya disebut sumpah atau kasamnya ditakdirkan. Kayak contoh di awamil nanti, wallahi la af'alanna, kata demi Allah la af'alanna. Jadi lam yang ada la af'alanna itu lam kasam. Lam kasam qad huruf tahqiq. Salah satu tanda fi'il yaitu qad sin sofa ta ta'anis bina di atas sukun qad. Karena fi'il madhi nakisah tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khabar. Lam amel lafzi simai, huruf jar, tugasnya menjarkan isim. Kum ini, kum isim domer, atau ku doang, ku kaf doang isim domer dibina di atas domah pada mahal jar majrur dengan lam mim tanda jamak muzakkar. Lakum jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab jadi khabar kana, khabar muqaddam. Adalah sabit bagi kamu fi rasulillah, fi amel lafzi simai. Nah, yang mau dibahas fi di sini fi darfiyah majaziyah. Fi amel lafzi simai huruf jar, tugasnya menjar isim.
rasuli majrur dengan fi tanda jar kasrah. Mudhaf rasuli Allahi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Fi rasulillah jar majrur nanti muta'allaq kepada mahdhuf pada mahal nasab, naat kepada uswatun. Walaupun uswatun ini nakirah, mestinya yang jadi sahib hal itu ma'rifah, enggak apa-apa karena sudah ditakhirkan musawik. Uswatun jadi isim kana yang muakhar. Isim kana marfu tanda rafa dhammah. Hasanatun naat kepada uswatun, naat ikut man'ut, naat kepada marfu tanda rafa dhammah. Sungguh-sungguh benar-benar adalah teladan yang baik itu sabit bagi kamu. Hal keadaan teladan itu pada diri Rasulullah gitu. Sungguh adalah bagimu pada diri Rasul itu teladan yang baik. Adalah teladan yang baik untukmu, teladan itu ada pada diri Rasulullah. Kalau ada yang i'rab yang kurang benar, mohon teman-teman yang menyimak untuk meluruskannya. Ini saya mengi'rabnya sesuai dengan kemampuan saya. Wasalisatu as-sababiyah wa ta'lil. Bermula yang ketiga dari arti fi itu sababiyah dan ta'lil. Sababiyah sebab, ta'lil alasan, karena. Jadi fi kita artikan dengan sebab atau dikarenakan. Namanya fi sababiyah atau fi yang bermakna ta'lil. Contohnya nahu qaulihi ta'ala bermula demikian itu seperti firman-Nya Allah, lamassakum fima afattum fihi azabun adzim. Lamassakum ini surat An-Nur ada awalnya laula. Laula kalau enggak salah laula daf'ullahi wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum. Ya, lamassakum. Sungguh menimpa akan kamu fima afattum pada ma yang engkau lakukan padanya ma oleh azabun azim, oleh azab yang pedih. Jadi azabu ini fa'ilnya afattum. Jikalau bukan karena rahman Allah lamassakum, sungguh akan menimpa, sungguh menimpa akan kamu fima afattum dengan sebab apa yang telah engkau lakukan. Jadi fima ini fi bisa babi ma'afattum, sungguh menyentuh akan kamu dengan sebab ma atau dikarenakan apa yang telah engkau perbuat padanya apa oleh azab yang pedih. Jadi fi ma'afattum ini fi sababiyah atau ta'lil. Ini Arabnya lam jawab laula di belakangnya. Laula daf'ullahin nas wa rahmatuhu. Lam jawab laula. Masa fi'il madhi dibina di atas fathah, tugasnya merafakkan fa'il menasabkan maf'ul. Kum ini dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul masa. Fi amil lafzi simai huruf jar, ma isim mausul dibina di atas sukun pada mahal jar majrur dengan fi. Fi ma muta'allaq kepada masa. Ya, kemudian afattum fi'il dan fa'il, afat fi'il madhi, tum dhamir muttasil pada mahal rafa fa'il afat. Fi amil lafzi simai huruf jar tugasnya mengjar isim, hi dhamir muttasil pada mahal jar majrur dengan fi. Fihi muta'allaq kepada afattum. Jumlah afattum silat ma, hi ini fihi aid ma kembali kepada ma, pada ma atau dengan sebab ma yang engkau lakukan padanya ma. Azabun fa'il masa, fa'il marfu tanda rafa dhammah. Azimun naat kepada azabun, naat ikut man'un, naat kepada marfu tanda rafa dhammah. Jadi contohnya fima. Oi, bisa babi ma afaddum dengan sebab ma yang engkau lakukan. Nah, ini. Ya. Warabi'atu bi makna ma'ah, dan bermula yang keempat itu sabit dengan makna ma'ah. Nah, fi bermakna ma'ah. Mana contohnya? Nahu qouli ta'ala bermula demikian itu seperti firman-Nya Allah. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum. Enggak tahu saya ini siapa yang berkata ya, udkhulu masuklah kamu
fi umamen. Maksudnya fi umamen ma'a umamen, bersama umat-umat qad khalat yang telah berlalu ianya umat min qablikum dari sebelum kamu. Ini kita tahu artinya apa, bermakna ma'a ini berdasarkan siyak, harus ada kalimat-kalimat sebelumnya. Apa ini ucapan malaikat kali untuk orang-orang yang berbuat jahat supaya masuk ke dalam neraka? Al-A'raf saya belum lihat di Al-Quran. Masuklah kamu fi umamen, bersama umat-umat qad khalat yang sudah berlalu ianya umat min qablikum dari sebelum kamu. Ma'ahu. Qala fi'il madhi dibina di atas fathah, tugasnya merapakkan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya huwa. Udkhulu fi'il amar ini dibina di atas buang nun. Tugasnya merapakkan fa'il, waw dhamir muttasil pada maharafa jadi fa'il. Berkata ia, masuklah kamu. Masuk kemana? Fi huruf jar, amil lafdi simai huruf jar, umamin majrur dengan fi tanda jar kasrah. Fi umamen muta'allaq kepada udkhulu. Masuklah kamu dalam umat, maksud dalam umat bersama umat-umat. Umamen jamak kat taksir jadi ummatun. Qad huruf tahqiq, khalat fi'il madhi tugasnya merapakkan fa'il, dan dalam fa'il takdirnya hiya. Kembali kepada umam yang sungguh telah berlalu ianya umat. Min huruf amil lafzi simai min amil lafzi simai huruf jar menjarkan isim, qabli majrur dengan min tanda jar kasrah, min qabli. Mudhaf qabli kum isim dhamir pada mahal jar, mudhaf ilaih dengan qabli. Wal khamisatu al isti'la'u bi ma'na ala. Bermula yang kelima dari arti fi itu isti'la, tinggi, bi makna ala, isti'la dengan arti ala. Ala artinya isti'la. Jadi ini ada fi bermakna isti'la, bermakna ala, di atas. Nahu qoulihi ta'ala, bermula demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala. La usallibannakum fi juzu'in nakhli. Sungguh benar-benar akan aku salib akan kamu dalam dahan kurma. Dalam dahan kurma. Kan nggak mungkin disalib dalam dahan. Makanya di sini maksudnya aku salib akan kamu di atas dahan. Karena disalib biasanya di atas, bukan di dalam batangnya. Makanya arti-arti huruf jar tadi dipahami berdasarkan siyaknya. Nah, la usallibanakum, benar-benar ini ucapan Firaun ini kepada pengikut-pengikutnya yang mengikuti Nabi Musa. La usallibanakum, benar-benar aku salib akan kamu dalam pohon kurma, dalam cabang pohon kurma, maksudnya di atas dahan kurma. lam kasam ini, lam kasam muqaddar. Usallibanna fi'il mudhari dibina di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid sakilah. Usalliban fi'il mudhari marfu'. La usallibanna fi'il mudhari dibina di atas fathah di sini. Karena bersambung dengan taukid sakilah. Dia mahalnya rafa. Karena di belakangnya nggak ada amil nasib, amil jazim. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dan dalam fa'il takdirnya ana. Kum, sim dhamir, dibina di atas sukun. Kalau kita i'rab sekalian kum. Pada mahal nasab maf'ul. Sungguh benar-benar akan aku salib akan kamu. Fi huruf jar, amil lafzi simai. Juzu'i majrur dengan fi tanda jar kasrah, mudhaf juzu'in nahli mudhaf ilaih. Fi juzu'in nahli muta'allaq kepada usalliban. Wasadisatul muqayasah, dan bermula yang keenam dari arti fi itu muqayasah. Arti muqayasah itu mengukur, perbandingan. Perbandingan. Muqayasah itu membandingkan. Nahu qoulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Fama, tidaklah bermula kehidupan dunia, tidaklah bermula kehidupan yang rendah ini, yaitu kehidupan dunia, fil akhirah, dengan dibanding akhiratnya. Fil akhirah, dalam perbandingan akhirat atau dengan dibanding kehidupan akhirat, illa qalil, kecuali itu sedikit. Bil qiyasi alal akhirat, dengan dibanding kepada kehidupan akhirat.
Fama mata'ul hayatid dunya. Tidaklah bermula kehidupan di dunia dalam perbandingan kehidupan akhirat kecuali sedikit. Dunia itu sebentar doang, sejam doang. Ya, jadi fil akhirah artinya mukayasah dalam membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat. Di sini fa menurut di belakangnya apa fa'ata atau fa jawab atau apa? Sesuai dengan kalimat di belakang, jumlah di belakangnya manafi. Di sini tidak beramal dia. Ya. Tidak beramal, manafi dibina ada sukun, tidak ada amalnya. Kenapa tidak amalnya? Karena kalau kita lihat ini nggak ada khabarnya. Karena kalau matami merafakkan isim menasabkan khabar. Khabar nanti kalilan mestinya. Karena ini tulisannya nggak mendukung kalilan, harus baca kalilun. Berarti ma ini tidak beramal. Atau mahijat kan syarat beramalnya dia tidak ada istisna sesudahnya. Kalau ada istisna memang mahijat tidak beramal. Di sana contohnya mazaidun qaiman, tidaklah sidir itu yang berdiri. Kalau ada illa, makna ma hilang karena ma tujuannya menafikan. Kalau ada illa kan jadi sebut, makanya tidak beramal di sini. Mata'un mubtada marfu dengan ibtida dan rafa' dhammah. Mudhaf mata'ul hayati mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf dan dajar kasrah. Ad-dunya na'at kepada hayah. Na'at ikut man'un na'at kepada majrur dan dajar kasrah muqaddarah karena dunia isim musa isim maksur. Fi amel lafdi simai huruf jar, tugasnya mengejar isim akhirati majrur dengan fi dan dajar kasrah. Illa huruf istisna qalilun khabar mata'un, khabar marfu tanda rafa dhamma. Karena kalam tam lagi nakis, bahasa Aceh kalam tam lagi nakis juk beabih amai teka. Kalau tam lagi kalam mamfi lagi nakis. Kalamnya nafi, kemudian kalamnya kurang, berarti sesuai permintaan. Karena ini nafi, ini ada mubtada, khabarnya belum ada, berarti qalilun khabar. Tidaklah bermula kehidupan dunia dalam perbandingan kehidupan akhirat kecuali itu sedikit. Jadi qalilun khabar mata'un. Wasabi'atu bimaknal ba lil ilsak. Bermula yang ketujuh itu sabit dengan makna ba. Nah, ada juga fi bermakna ba, artinya lil ilsak, lengket. Contoh nahu bermula demikian itu seumpama fi zaidin daun. Ya, misalkan dasarnya bi zaidin daun, tapi ada orang yang membaca fi zaidin daun. Dalam diri sidit itu ada penyakit. Maksud dalam dirinya apa? Melekat dengan tubuh sidit itu penyakit. Nah, artinya bihi daun. Di tubuh si Zaid itu ada penyakit. Ini fi yang begini. Fi bermakna ba. Kalau sidit sakitnya sakit dalamnya yang sakit. Jantungnya misalnya, boleh enggak di dalam diri sidit? Fi Zaidin, dalam tubuh si Zaid. Fi amel lafzi simai. Huruf jar. Zaidin majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf khabar muqaddam daun mubtada muakhar marfu tanda rafa dhamma. Wasaminatu yang terakhir wasaminatu bimakna ila dan bermula yang ke-8 dari makna fi itu sabit dengan makna ila. Jadi fi bermakna ila. Contohnya nahu qaulihi ta'ala bermula demikian itu seperti firman-Nya Allah. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, maka mengembalikan oleh mereka akan tangan-tangan mereka fi afwahihim dalam mulut-mulut mereka. Jadi ketika Nabi Nuh, Nabi Lut berdakwah mengajak umatnya, faraddu, mereka mengembalikan akan tangan mereka ke dalam mulut. Maksud mengembalikan tangan ke dalam mulut bukan tangan dimasukkan ke dalam mulut, tapi mereka menutup mulut. Jadi mulutnya bukan darfiyah, makanya artinya ila afwahihim, kepada mulutnya. Jadi sampai ke mulut, keluar mulut ditutup. Yang ditutup mulutnya bukan di dalam. Makanya di sini fi bukan darfiyah, tapi bermakna ila afwahihim. Mengembalikan oleh mereka akan tangan-tangan mereka kepada mulut-mulut mereka. Ibrahim ayat 9. Ini Arabnya faraddu. Fa menurut di belakangnya raddu fi'il madhi. Fi'il madhi ke 3. Tugasnya merapakkan fa'il. Atau kalau kita i'rab semua begini, memang i'rab dia macam-macam model.
Raddu fi'il madhi. Dia dibina di atas fathah. Semua fi'il madhi memang selalu fathah. Ada yang fathahnya kelihatan, ada yang fathahnya takdir. Raddu fi'il madhi dibina di atas fathah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena bersambung dengan waw dhamir muttasil. Waw dhamir muttasil pada maharaf fa'il radda. Aidia maf'ul bih, mansub tanda nasab fathah. Mudhaf aidiyahum dhamir muttasil pada mahal jar majrur atau mudhaf ilaih dengan aidi. Fi amil lafzi sima'i huruf jar. Afwahi majrur dengan fi tanda jar kasrah. Mudhaf afwahi him dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih dengan afwahi. Fi afwahihim muta'alaq kepada raddu, maka menolak mengembalikan oleh mereka akan tangan-tangan mereka kepada mulut mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kitab i'rab memang ya begini, kalau kita belajar kitab i'rab harus sabar. Siapa tahu dengan kita belajar i'rab bisa menambah wawasan kita dan pengetahuan kita. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.